Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Random Jumat lagi. Selamat hari Jumat. Nah, kita di Random Jumat kita ngobrol-ngobrol lagi sama-sama sama saya Irfan sama dan saya Harnas. Kita ngobrol santai setengah jam lah kira-kira ya. Kita pernah pendekin ke 15 menit, orang protes. Ya udahlah jam kita, aja, oke lah setengah jam lah kita kembali ke format awal. Nah, sekarang kita membahas apa nih, Van? Bahas apa ya? Sekarang lagi musim konser. Nah, iya. Bahas itu aja. Boleh. Kita akan bahas konser. Kebetulan di Twitter juga lagi random bukan lagi random, lagi trending tuh. Coldplay konser katanya ya. Gitu. Coldplay itu padahal masih lama ya konsernya. Iya, masih lama. November ya. Tapi ya orang udah mulai heboh kan kemarin tiketnya segala macam. Jual tiket dari bulan kemarin. Iya, tapi teman-teman kalau mau tahu ya, konser ini menjadi salah satu yang menyandung karir komedinya Pak Irfan nih. Kalau nonton Suci yang dulu 5 tahun beberapa tahun yang lalu itu 2016 ya. Dia bagus, begitu tentang konser dangdut kalah dia sama Pak Gamaliel yang polisi ya gitu. Itu kelihatan itu dia benar-benar pengalaman pribadi. Sebenarnya Kang Irfan rada jarang nonton konser. Di situ mulai terjungkal karirnya ya Pak Gamaliel. Masih stand up nggak Pak Gamaliel? Masih ya? Halo, salam Mbak. Wah itu waktu dia ngefans loh Pak Gamaliel. Iya, waktu dia ngawal konser dangdut gitu dengan kelakuan orang-orangnya, bapak-bapak yang ngerokok di depan nggak jelas jobnya gitu ya. Itu yang membuat Pak Irfan waktu itu keringetan gitu. Keringetan gue lama itu nulis materi sampai gue nulis apa. Karena konser dangdut jarang nonton. Lu pernah nonton konser nggak atau? Kalau nonton konser gue pernah beberapa, cuman kalau dangdut justru malah belum pernah. Dangdut gue belum pernah nonton. Tapi kalau yang metal gue pernah beberapa kali nonton konser metal gitu. Jadi dulu zaman di Bandung kan gue di radio metal itu gitu. Jadi kalau suka ada perform kecil maupun besar yang underground metal gitu gue nonton gitu. Terus Iwan Fals gue pernah nonton. Oke. Terus Padi, terus apa lagi ya, band-band Nesa lah gitu ya, yang ini Glenn Fredly gue pernah. Jadi tapi udah lama juga enggak sih, dia udah cukup. Zaman bujangan itu mah ya? Paling kan 2 tahun pandemi kan enggak gitu. Iya. Terus sebelumnya enggak juga. Jadi ya nonton, dangdut malah belum pernah gue. Belum pernah ya? Ada satu pengalaman, ini sebetulnya bukan konser sih. Jadi gue itu waktu di Solo itu namanya Mauludan ya. Maulud itu ada upacara apa gitu pas Mauludan itu. Kita nggak tahu itu ada Mauludan, basically kita cuma lewat ke keraton Grebek apa gitu. Grebek Mauludnya. Nah, terus udah gitu kita lagi jalan-jalan di Solo, terus di Masjid Agung Solo itu rame banget. Terus kita pikir ada berhenti lihat yuk, kita turun tuh berhenti lihat. Ternyata pesta rakyat yang namanya Grebek Maulud itu. Banyak orang jual jenang gitu. Terus satu lagi banyak orang jual mainan dari gerabah, celengan gerabah, celengan tanah liat. Ternyata memang ciri khasnya pasar itu tuh ada 2 barang itu waktu Grebek Maulud itu. Tapi yang gua heran ada satu, jadi kita makan kan di pelataran Masjid Agung ya. Nah itu juga unik tuh, artinya yang boleh masuk ke dalam pelataran Masjid Agung untuk berjualan adalah 1 cabuk rambak, 2 nasi liwet, 3 jadi khusus makanan tradisional. Yang non tradisional yang mau jual seblak dan kawan di luar gitu. Jadi otomatis kita makan di situ. Nah ada satu tempat yang ada atapnya tapi di kerangkeng gitu ya. Terus ada gamelan yang lagi main, ya. Dan itu gamelan dari tempat parkir, kita parkir tuh mungkin sekitar 40 meter lah dari situ ya. Itu kedengeran, kenceng. Gue pikir pakai pengeras suara, Van. Ternyata enggak loh. Jadi memang mereka main gamelan di situ dan orang yang nonton tuh rebutan, ngerubung di situ. Sampai anak gue mau nonton, gue panggul di bahu gitu biar dia bisa ngelihat dari atas. Kita nggak tahu itu apa. Menurut gue sih orang main gamelan biasa. Ternyata gamelan itu mungkin bisa di Google lah ya, setelah acara gue Google, itu memang hanya muncul setiap itu. Setiap grebek itu. Jadi perangkat gamelan yang memang keramat gitu ya, dan hanya dimainkan selama grebek itu.
selama pandemi nggak pernah dimainkan, itu pertama kalinya dia main lagi sesudah pandemi. Dan orang itu berbondong-bondong nonton ngangkat anaknya itu. Tuh gue terharu karena pemainnya mah biasa aja gitu ya, yang nonton kita nggak ada yang kenal gitu. Gue juga apa spesialnya ya ini, tapi memang suaranya itu gue nangkep gitu loh, ini beda ini suaranya gitu loh. Gue pikir pakai pengeras suara, Van, bener, ternyata enggak loh gitu ya. Jadi itulah nonton konser tradisional. Ya kalau konser tradisional, pertunjukan lah ya pada umumnya ya, pertunjukan tradisional. Gue pernah nonton langsung full gitu ya, terus nari-nari itu ya kayak sendera tari gitu ya. Oh, oke. Gue pernah nonton langsung gitu ya. Terus kalau apalagi ya di luar itu, kalau musik-musik yang orkestra gitu, klasik-klasik gitu, gue belum pernah. Belum pernah. Oh, gue sering karena gue lama tinggal di Austria. Jadi waktu ke Indonesia, karena nggak begitu banyak orang yang bisa nulis tentang musik klasik. Sebenarnya modalnya cuma baca buku aja, teman-teman. Karya ini ada primbonnya gitu. Sekarang gue udah wariskan primbonnya ke anaknya teman gue yang belajar piano gitu. Nih, lu baca lah gitu ya. Karena gue udah berhenti nulis tentang musik klasik gitu. Tapi gue memang seneng kalau musik klasik itu, Van. Waktu di Austria gue sering nonton, dan setiap kali ke Austria gue sempetin untuk nonton. Terakhir gue nonton opera. Terakhir itu nonton opera namanya Rusalka. Jadi itu mah cerita bulan, sebenarnya mirip-mirip apa ya? Cerita yang pokoknya berhubungan dengan bulan lah gitu. Tapi ini versi Slovakia atau Slovenia. Namanya Rusalka itu. Dan yang kan gue banyak hubungan sama Vienna, Austria ya. Itu kan memang pusatnya pertunjukan konser itu. Mereka itu banyak concert hall atau tempat pertunjukan. Jadi weekend ini lu mau nonton apa? Ada opera, ada musik klasik, ada komedi misalnya. Terus ada musik Jerman yang pakai trompet gitu-gitu ya, Volksmusik istilahnya gitu. Mau apa gitu. Dan gue waktu kesana tuh di bulan Agustus atau September gitu ya. Orang-orang abis selesai summer holiday. Jadi warga Vienna itu pulang, lu kemana? Oh, gue ke Jepang, lu kemana gitu. Sambil sama-sama nonton konser gitu. Jadi kayak asik bisa ya, gitu suasananya kayak tuh. Official pastime-nya lah. Iya, gitu official pastime-nya itu karena gedung pertunjukannya banyak, dan Vienna kan memang pusat musik ya, musik klasik gitu. Itu kalau nonton kayak gitu lama nggak sih? Lama, dari jam 6 sampai jam 10 baru selesai, 4 jam. Tapi sekarang udah canggih, jadi kalau dulu mah kita mesti baca bukunya kan. Kalau sekarang udah ada teksnya. Jadi di depan kursi itu ada layar, lu bisa milih, karena kan operanya belum tentu bahasa Inggris. Biasanya bahasa Jerman, lu bisa pilih bahasa Jerman atau bahasa Inggris atau bahasa apa. Jadi dia ngomong apa tuh lu ngerti gitu. Tadinya mah bingung. Oh, ada subtitle-nya. Ada. Di layar itu ada. Oke. Di layar itu ada. Dan ya, itu kalau opera kan cerita ya, jadi panjang gitu. Iya. Mungkin tadi gue bilang 2 jam, 3 jam gitu. Iya. Kalau konser, musik aja. Panjang juga. 3 jam lah minimum ya. Kalau full concert ya. Ada yang chamber. Kalau chamber tuh cuman pemainnya 3-4 orang. Kalau yang kadang-kadang gue kalau konser tergantung apa yang lagi main aja. Terakhir itu abis Rusalka gue sempat nonton lagi Mozart. Itu kan ada orkestranya juga. Tapi kalau nggak sempet gue nontonnya yang musik aja khusus gitu. Yang musik aja khusus. Tapi memang orang Jerman tuh saking udah biasanya gitu ya. Gue pernah ada konser musik orgel itu yang pakai pipa itu loh di gereja gitu kan. Gereja ini jam segini masuk, bayar segini. Oke, gue cobain gitu ya. Terus semua orang duduk, nggak ada yang ngomong nih, duduk, gue juga duduk. Terus jreng musiknya mulai, kan organnya di belakang, ya kan? Kalau di gereja, terus gue kaget kan di belakang, gue begini, nggak ada orang yang balik ke belakang, dia begini aja di duduk. Cuman gue nih, mana organnya di belakang? Dia udah tahu lah kalau orgel pasti di belakang gitu. Gue yang kaget, kenapa kursinya nggak dibalik ke situ? Semua ngadep ke depan, musiknya di belakang gitu. Semua ngadep ke depan? Semua ngadep ke depan nih ya. Di depan ada apa? Nggak ada apa-apa, mimbar kosong kan biasnya gereja itu kan nggak ada gereja hari itu gitu. Ya kosong aja, altar aja kosong. Tapi lucu lah itu kalau konser tuh gue seringnya gitu. Tapi kalau konser pop itu zaman masih muda dulu ya, konser pertama yang gue nonton tuh Debbie Gibson. Gue inget banget gue dulu ngefans sama Debbie Gibson. Nah itu konser musik pop yang kita datang terus jingkrak-jingkrak gitu loh.
Itu abis itu gue rasanya nggak ya, lagi gue nonton Mel lagi. Gibson itu udah tahun kapan? Iya, memang tahun kapan itu. Tapi lo ada yang kalau ada musisi apalah gitu atau dateng, gue mau nonton gitu. Ada nggak sih? Itu teh hobinya orang-orang tertentu dan orang itu bukan gua, Van. Oh, Jadi gua iya, memang misalnya ada orang yang nggak gitu ada sih, misalnya teman gua Lydia Tanot misalnya. Nah, itu dia tuh kalau konser Coldplay ke Singapura sampai gitu dikejar kan, kan kalau nonton gitu ya. Terus ada lagi kemarin temen juga dari Hutton Wine tuh Pak Rai dan Budayu, dia nonton konser Guns N' Roses Guns N' Roses. di Singapura kalau nggak salah. Jadi mereka ke Singapura karena ibunya tuh Budayu memang seneng nonton gitu, seneng experience itu gitu ya. Kalau gue sih nggak terlalu kalau musik-musik itu ya. Kalau klasik gue seneng sebetulnya. Cuman sejak gue punya anak agak susah karena nggak bisa dibawa, nggak bisa ditinggal kan. Kalau masuk ruangan klasik kan nggak boleh kalau anak kecil takut berisik gitu. Tapi gue sebetulnya paling suka itu musik klasik. Kenapa ya? Kalau teman-teman dengerin musik klasik ya, itu secara nggak sadar napas kita akan ngikut ritmenya, ya. Nah, tapi harus fokus ya, nggak bisa di mobil gitu, misalnya di rumah dengerin pakai headphone gitu ya. Itu nanti napas kita akan ngikutin itunya. Begitu musiknya selesai, gitu tarik napas. Itu secara nggak sadar ritme kita itu diatur sama musik itu gitu. Dan itu menurut gua, tapi harus ngerti juga, maksudnya komponis ini tulisnya apa atau di musik yang ini tuh kekuatannya di bagian mana, depan, belakang, tengah, tuh ini nyeritain apa sih gitu, itu mesti tahu lah gitu, sedikit ya. Mesti ada risetnya lah, kalau nggak bisa langsung nonton gitu. Nggak bisa langsung nonton gitu. Nah, terakhir lu nonton konser apa, Van? Oh iya. JKT48. Lu beli tiket itu teh? Enggak, gue nonton online. Oh, nonton online. JKT48 gue nonton online. Ya paling itu, terus apa ya? Udah lama juga enggak. Dulu Gitu sih, Pak. sekarang ada lagi namanya Java Jazz Festival. Oh iya. Tapi gua nggak nonton. Iya. Main kemarin tuh ada Lofi kalau nggak salah. Gue sebenarnya pengen nonton tapi telat taunya gitu. Iya. Java Jazz tuh jadi inget dulu ada teman kita Mbak Maya Kumai. Oh iya, iya. Itu dulu kalau nggak salah Java Jazz ya. Java Jazz tuh mendatangkan James Brown ya, I Feel Good itu James Brown ya. James Brown. Terus dia, oh ya gue mesti nonton ini, gue mesti nonton. Terus bilang, kenapa sih mbak gitu kan. Itu orangnya udah tua, kalau nggak nonton sekarang setelah meninggal. Harus nonton sekarang, nanti juga datang lagi, belum tentu kan. Dan ternyata memang nggak datang lagi. Nggak datang lagi. Gue inget ya, untuk Java Jazz itu gue pernah nonton yang live itu George Benson. George Benson. Yang Nothing's Gonna Change My Life For You. Memang teman-teman, kenapa sebabnya saya dan Bapak Irfan nggak nonton, mungkin sebagai bapak-bapak kita agak malas berdiri gitu ya. Aduh, ngantri-ngantri ya kan, panas-panas lah, belum lagi apa. Tapi to be honest, Van, musik tuh kan begitu ya. Kalau lu hilangin musik dari hidup lu bisa aja, nggak apa-apa, lu bisa beraktivitas. Tapi begitu lu denger satu lagu, ting gitu ya. Asik gitu. Maksudnya apa ya? Lu bisa relief stres lu dengan cara yang murah dan mudah gitu. Karena lagu itu lu seneng aja gitu mendadak. Ih bagus lagu ini ya. Gue udah lama nggak denger gitu ya. Terus lu dengerin lagi dan konser tuh gitu Van. Lu nggak perlu sih nonton gitu kan. Nggak nonton juga nggak apa-apa. Apalagi gua begitu nonton itu ya. Dengerin George Benson di Spotify atau di radio atau di CD sama dia nyanyi live tuh beda memang. Ada apa ya? Itu musik klasik juga sama. Mendengar musik klasik live dengan di stereo itu beda. Ada yang bilang stereo lebih bagus. Iya, secara frekuensi. Tapi lu datang ke situ, lihat ekspresi orangnya main biola gitu ya. Itu luar biasa loh, Van. Beda. Opera juga begitu. Boring 4 jam. Iya, tapi yang gua heran ya, ada satu, ini sayangnya di Indonesia belum pernah ada lagi nih. Ada satu namanya Peter and the Wolf. Itu karangan satu komponis Rusia yang terkenal. Gue lupa namanya siapa sekarang. Nah, Peter and the Wolf ini adalah komposisi musik klasik yang dibuat untuk anak-anak. Nah, waktu dulu Nusantara Symphony Orchestra pernah bikin di Jakarta. Tapi waktu itu gue belum kawin. Jadi ada anak-anak. Nah, percaya nggak? Sepanjang itu 2,5 jam, anak-anaknya nonton, Van. Nggak ada yang lari-lari. Karena dia ada naratornya. Kita akan ketemu dengan gajah.
torotototet gitu loh. Gajahnya satu suara. Lalu kemudian ada harimau, nurut gitu, flute. Yang di ini biola. Jadi saut-sautan itu. Wah, itu gue lihat anak-anak ya, umur 3 sampai 5 tahun bengong lihat Peter and the Wolf. Wah, gue bilang ini harus jadi acara wajib Depdikbud ini karena luar biasa gitu. Ternyata anak-anak teh bisa mengerti bahasa yang disampaikan oleh si komponis Rusia ini, Peter and the Wolf. Gue sampai inget banget nih. Nah, kalau dari Australia gue mau ajak anak gue gitu. Itu bagus banget. Dan ada beberapa musik yang dulu gue suka diundang kalau chamber. Kalau chamber itu dia basically yang main kan cuma sedikit 3 atau 4 orang dan itu memang skill orangnya aja gitu. Tapi lu cuma dapat ya mungkin 30% lah dari musik benerannya kalau full orkestra gitu. Ada yang lu bisa dapat dari situ. Beda lah live sama rekaman gitu ya. Itu memang benar-benar beda gitu. Iya. Iya sih. Emang beda sih ya. Karena bukan cuman musiknya tapi ambience-nya, terus suasana ruangan itu ngaruh gitu. Ya itu ekspresi orang yang maininnya ya. Nah, itu teman-teman kalau di Bali itu namanya taksu. Taksu itu apa ya? Jiwa gitu loh. Kalau lu bikin patung gitu ya. Taksu itu apa sih Pak? Roh apa bukan? Katanya Pak, kalau Bapak bikin patung kan Bapak mikir nih, wah saya harus bikinnya seperti ini, siang malam Bapak nggak bisa tidur mikirin patung itu. Nah itu namanya taksu, lu ngisi energi sama patung itu gitu. Sehingga waktu jadi taksunya keluar, artinya kerasa gitu. Bahwa, oh ini dibuat dengan serius nih, kalau lu bikin patung 1000 piece per jam gitu, taksunya nggak ada, walaupun patungnya jadi Pak, dia bilang, karena dia nggak ada energi yang ngalir ke situ gitu. Sama kayak gamelan yang lu denger tadi di Iya betul, sama gamelan yang didengar itu cuman keluar setahun sekali gitu ya, dan udah 3 tahun nggak keluar. Mungkin kita nggak ngerti itu apa waktu mungkin nonton. Yang mau maininnya juga udah dari 2 minggu nggak bisa tidur. Ya? Betul, taksunya itu betul-betul powernya itu betul-betul kerasa gitu. Itu yang gue lihat ya, gue percaya kalau orang nonton Guns N' Roses juga, kalau yang nyanyi Axl Rose gitu ya. Terus yang main gitar namanya Slash gitu ya, dengan topinya, dengan ininya ya. Karena lagu mah bisa dibawain siapa aja gitu. Betul, makanya kan ada band-band yang spesialis cover ya, cover gitu. Tapi beda gitu. Beda betul. Yang aslinya tuh ya memang beda gitu. Dan gue jadi inget kalau ke Amerika. Ke Los Angeles, Santa Monica Boulevard, itu kan tempat-tempat yang menginspirasi si Sheryl Crow bikin lagu gitu ya. Sore di Santa Monica Boulevard gitu. Jadi lu kalau ke tempat itu sore-sore, keren itu, maksudnya cocok sama lagu itu gitu ya. Axl Rose itu tinggalnya di LA juga, deket situ namanya. Terus ada satu area Los Angeles yang namanya Skid Row. Karena orangnya ya tinggal di situ dulunya gitu, namanya Skid Row gitu ya. Nah kalau lu ke Los Angeles itu bisa dapat vibes itu. Eric Clapton teh waktu mengarang musik teh lagi duduk di Santa Monica Boulevard gitu kan. Jadi ini tempatnya gitu. Itu salah satu menyenangkan juga tuh nyari-nyari lagu itu gitu. Termasuk kalau Anda sekolah di Jakarta, Nicky baru nulis lagu tentang High School in Jakarta. Terus dia baru konser juga kan, Tiny Desk Concert di NPR tuh gue lihat. Ada penyanyi Indonesia, gue sih, ternyata Nicky yang nyanyi High School itu gitu. Dan menurut gue si Nicky ini menarik, Every Time ya, Every Summertime judulnya. Jadi dia tuh menulis tentang pengalaman orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Tapi generasi yang berbeda, yang sekolah di Amerika gitu loh. Kayak buat kita dulu nggak kesampaian, tapi buat anak sekarang udah umum lah. Dia pengalaman dia pertama kali datang ke Amerika, mulai kuliah gini gitu ya. Itu sekarang jadi ngetren, Van. Jadi ngetren, udah beda. Jadi Indonesia yang berbeda, bukan yang dulu yang kita tahu lagi, karena udah berkembang dari anak-anak muda ini gitu. Menarik gitu. Konser sekarang tuh lagi musim ini konser band atau musisi yang terkenalnya di tahun 90-an. Karena mungkin pasarnya lagi bagus ke situ. Kan musik tahun 90-an itu kan yang dengerin kita. Iya, betul. Dan yang lagi punya duit. Iya, betul. Yang lagi punya duit ada di generasi kita kan. Betul. Dijualin tiket 750.000, sejuta, setengah 4 juta gitu juga dibayar gitu kan. Gitu. Jadi lagi banyak nih konser-konser yang di 90s lah gitu, band-band atau musisi-musisi 90-an gitu. Cuma ada cerita kemarin, kalau nggak salah Dewa juga baru konser. Betul. Temen gue kuliah, dia cerita.
dia mau nonton itu, terus dia mau memperkenalkan ke anaknya, terus dia diajakin kan, ayo kak nonton, temenin ayah nonton konser Dewa, terus anaknya SMA. Oh, itu lagu yang tembang kenangan itu ya? Bukan. Aku agak kurang suka. Terus dia bilang, iya betul juga, lagu 90-an buat anak sekarang itu kayak kita dulu denger lagu tahun 70-an. Iya, betul. 30 tahun yang lalu betul. gitu, lagu 30 tahun yang lalu waktu kita tahun 2000 kita denger lagu tahun 70-an, apa Panbers gitu. Iya. Ya, tembang kenangan ini. Itu anak sekarang dengerin lagu tahun 90-an, ya itu mah lagu tembang kenangan. Iya, lagu tembang kenangan. Terus yang paling ini, aku tuh nggak sukanya bukan cuma musiknya ya, cuman kalau ke situ tuh suka ada bau minyak angin ya. Kurang ajar tuh. Iya, nonton angkatan bapak ya, nonton konser jingkrak abis itu telak angin. Iya. Iya. Bau fresker. Denger lagu tembang kenangan ini gue jadi inget, gue kemarin baru naik bus di KL. Dari KL ke Singapura naik bus, 6 jam ya. Iya. Terus busnya bagus, ada seat kakinya segala macam. Terus temen gue nanya, apa bedanya busnya sama bus di Indonesia? Bedanya satu, nggak ada Brewery Peso 5 sama Dewi Yul. Kamu kalau naik bus di Pantura, mau umur berapapun sekarang coba, betul. Di depan ada layar dan pasti ada Brewery Peso 5. Nggak tahu kenapa ya, abis itu Panthers. Padahal supirnya nggak setua itu menurut gua mah, tapi nggak tahu. Kita, ya, mungkin dia aja waktu dia jadi connect, dia dengerin itu terus kayaknya. Jadi kayak soundtracknya, travel soundtrack tuh itu gitu. Iya betul. Nah, ini kalau ada yang nonton produser film Indonesia kan suka ada jenis film tuh yang namanya travel movie. Ya. Jadi tuh cuma di mobil ceritanya gitu. Kalau soundtracknya bukan Panbers atau Brewery, you are not doing it right. Dan mereka kan masih konser kan, masih bikin pertunjukan lah ya, masih bikin pertunjukan gitu. Tapi saking populernya band 70-an dan 80-an tuh yang tersisa masih membuat pertunjukan. Betul. Kemarin kayaknya abis ada konser juga tuh yang penyanyi-penyanyi 80-an kayak Meriam Bellina itu kan penyanyi 80-an ya. Iya. Meriam Bellina, Betharia Sonata gitu kayaknya abis bikin konser tuh. Iya. JK Records itu dulu itu lagu-lagu JK Records. Gue mau nonton takut berasa tua juga. Iya. Tapi memang udah tua sih. Masalahnya JK Records itu ada di range umur yang di atas kita kira-kira 10 tahun gitu. Kakak-kakak, betul. Om kita nonton itu gitu. Tapi kita denger juga. Kita denger karena mereka denger, iya. Karena mereka yang denger gitu. Iya. Karena kita denger karena mereka yang denger. Tapi ya mungkin suatu saat bisa cobain nonton juga sih ya. Memang kalau live itu beda, Van. Beda, denger Betharia Sonata kalau live mungkin sekarang mungkin beda juga ya ininya ya, feelingnya tuh beda gitu. Dengerin Nia Daniati gitu. Iya, Nia Daniati gitu ya. Terutama kalau kemarin Air Supply juga kan, itu beberapa kali konser juga gitu ya. Tapi itu mengingatkan pada masa-masa jomblo gue yang panjang dan lama sih, jadi gue agak males mengingat-ingat masa itu lagi gitu ya. Soundtracknya di zaman perjuangan gitu. Di periode perjuangan itu soundtracknya agak banyak. Agak banyak, iya betul. Menjangkau banyak tahun gitu kan. Sehingga akhirnya gue sekarang kalau dengerin lagi, males udah lewat. Makanya musik klasik aja dah. Nah, teman-teman punya pengalaman konser apa? Gitu ya. Ini bukan cara konsernya, bukan tiketnya ya. Nanti tiketnya ini berikutnya. Ini bicara konsernya dulu. Pernah nonton, seru banget ke Singapura atau ke negara lain gitu ya. Mendingan di untuk Indonesia nonton. Mendingan Coldplay di sini mahal, susah, jadi kita mendingan ke Singapura. Ya. Dan bisa bandingin nggak kalau konser di Indonesia sama di... Iya, mungkin lebih murah atau lebih nyaman atau gimana, silakan komen dan jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalau ada video baru dapat infonya. Kalau di notifikasi juga ke saya, kalau ada yang punya tiket pertunjukan konser dangdut, terutama Happy Asmara, tolong kasih tahu. Pengen nonton. Nanti dikirimin beneran. Ajak-ajak lah gitu. Ajak-ajak ya. Dan kalau misalnya ada usulan tema, bahas ini dong. Boleh silakan masukin di komen, nanti kita bahas ya. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Kita di Random Jumat berikutnya ya. Ya, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Gator. Bye.